RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Rizka Desiandra dapat menyapa Anda kembali dalam Dialog Hai Bali Ken-Ken. Tentunya pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas topik-topik menarik yang akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan juga kita akan membahas bersama dengan narasumber-narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja tentunya. Dan pagi ini juga Anda masih dapat bergabung di 24644 nanti di via telepon, dapat juga beratensi, dapat juga menyampaikan apa yang menjadi masukan-masukan Anda tentunya. Pendengar, mungkin Anda juga sudah beberapa kali mendengar berita bahwa memang ada beberapa karyawan di Kabupaten Buleleng yang masih menunggu kepastian nasibnya akan seperti apa setelah bekerja beberapa tahun di salah satu resort dan spa yang ada di Desa Tembok. Dan kabarnya pendengar, hingga saat ini juga mereka masih tetap berjuang untuk memperjuangkan nasibnya dan mencari keadilan, kesejahteraan, dan untuk mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka pada saat diberhentikan dari pekerjaannya. Namun itu tidak berjalan sesuai dengan rencana karena ada beberapa hal yang memang tidak diharapkan begitu ya terjadi, seperti memang investor yang tidak ada kabarnya hingga saat ini begitu ya, kemudian mengatakan dirinya bangkrut dan lain-lain begitu ya. Dan kemudian upaya-upaya apa yang harus dilakukan sebagai salah satu langkah preventif agar nantinya tidak ada investor yang berlindung di balik undang-undang yang berlaku untuk lari dari kewajibannya membayar hak-hak karyawan. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan perlindungan pekerja dari investor nakal bersama dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Kami ucapkan selamat datang dulu untuk Bapak Ketua Perwakilan Pekerja Desa Tembok, Bapak Jero Mangku Gede Pasek yang sudah jauh-jauh datang dari Desa Tembok langsung ke Singaraja. Selamat pagi Pak, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Serajang Semang, selamat pagi. Terima kasih sebelumnya sudah hadir Pak Jero ya pagi ini di RRI Singaraja. Dan juga Pak Jero tidak sendirian, kami juga mengundang Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Buleleng, Ibu Loh Putu Ernila Utami. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu, selamat pagi. Demikian juga dengan rekan-rekan pendengar RRI yang setia di Singaraja. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menyapa pendengar RRI. Dan nanti juga kita akan berbicara terkait dengan hukumnya seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan oleh para pekerja agar tidak menerima kejadian serupa juga. Kita akan berbicara nanti bersama dengan pakar hukum yang juga merupakan Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja, Bapak Dr. Inyoman Gede Remaja SHMH. Om Swastiastu Bapak Rektor. Swastiastu. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Pak. Terima kasih Mbak Rizka. Iya, baik pendengar, kami juga mengajak Anda untuk bisa ikut beratensi, untuk bisa ikut juga menyampaikan aspirasi Anda, masukan-masukan Anda terkait dengan perlindungan pekerja dari investor nakal. Nah, sebelum kita berbicara kepada Ibu Ernila dari sudut pandang Serikat Pekerja, dan sebelum nanti kita menggali lebih dalam dari perspektif hukumnya seperti apa, saya mau bertanya dulu tentang perkembangannya seperti apa nih dengan Pak Jero terkait dengan perjuangan dari teman-teman kita yang memperjuangkan hak-haknya setelah diberhentikan secara mendadak dari salah satu resort di Desa Tembok. Silakan Pak Jero. Baik, terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan kepada semua pendengar RRI Singaraja, dari pihak kami mewakili
dengan jumlah pekerja 53 orang yang masih berjuang sampai hari ini. Kami dikasih kepercayaan kepada teman-teman, jadi bersama Ketua DPC KSPSI Kabupaten Buleleng, tiada lain adalah Ibu Loh Putu Ernila Utami. Ya. Jadi selama ini kami berjuang dalam memperjuangkan hak-hak kami sebagai karyawan, bekerja selama puluhan tahun, dari 2001 kami bekerja, dan dari pihak manajemen pada tanggal 30 September itu 30 September kalau tidak salah jam 5 sore kami dipanggil, disuruh menenangkan semua staf yang bekerja. Ya. Jadi kami dengan catatan menanyakan alasan apa dari pihak manajer itu, bahwa dikatakan detik ini jam 6 harus hotel ini kosong. Sedangkan waktu itu kami sampaikan sekarang, waktu tanggal 30 September jam 5 itu tamu sebanyak 10 kamar, 11 kamar ya. Ya. Itu satu kamar ada 2 orang. Dan hunian tamu tetap ramai. Ya. Jadi dengan alasan apa hotel itu ditutup, kami sebagai karyawan punya hak untuk menanyakan. Tidak ada sama sekali jawaban. Jawabannya hanya sementara, seperti itu. Ya. Setelah itu, karena sudah hotel ditutup, kami sebagai karyawan merasa resah. Ya. Sama sekali tidak ada respon dari owner ataupun manajer. Dan penanggung jawab itu pas waktu itu sampai sekarang namanya Pak Pausi. Kami selalu menanyakan masalah ini sampai sudah 1 minggu, karena untuk sementara itu 1 minggu, tetap jawabannya tidak ada respon dari owner Malaysia. Ini ownernya dari Malaysia. Ya. Dan setelah itu, karena setelah 1 minggu kami kan harus dapat gaji. Ya. Jadi tidak dapat gaji, kami menanyakan itu tetap jawabannya tidak ada respon dari owner. Ya. Nah, terus kami langsung bertanya kepada pimpinan kami selaku serikat pekerja, kepada Bu Loh Putu Ernila, dan kami langsung diajak ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng. Di sana kami mengadakan konsultasi, langsung dikasih saran-saran langsung pada waktu itu. Nah, pas kami mungkin didengar sama manajer, langsung ditelepon bahwa gaji hari itu baru masuk. Iya. Itu. Nah, jadi kami merasa bagaimana ini, kenapa kalau setelah kami melapor baru ada info gaji masuk. Nah, setelah itu kami langsung diajak lagi ke kepala desa. Kepala desa kami minta bantuan lah, dalam artian terus terang kami tidak tahu hukum. Kami mengundang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, diajak kami di kantor desa Tembok, kepala desa juga kebetulan ada di desa kami anggota dewan. Kami minta bantuan di sana karena kami tidak tahu hukum, dan sampai sekarang solusinya disuruh istilahnya ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi, sampai 4 kali juga sama. Dan sampai waktu kalau tidak salah tanggal 18 Desember 2025 ini sampai 2025 kami sampai datang ke DPR, kantor DPR, dan di sana kami minta solusi dan minta bantuan lah kepada pemerintah yang berwenang, bahwa kami
sampai sekarang yang namanya tuntutan kami, karena dari pihak manajemen sampai sekarang tidak ada respon, entah itu akan dibuka kembali, apakah kami akan dibagaimanakan, itu sama sekali tidak ada. Jadi hak-hak kami sama sekali tidak ada. Dan dengan itu, dengan upah bulan yang belum dibayar itu biasanya setiap tanggal 5, hak servis kami juga dan tipping kami waktu ada tamu, waktu masih bekerja juga belum dibayar. Dan kami sangat-sangat merasa resah dan dikecewakan sama owner. Dan kami minta bantuan sama DPR setelah kami ke provinsi dan sebagainya. Nah, dari DPR juga, karena kami minta bantuan, dari DPR mengasih solusi, menyarikan yang namanya lawyer, pengacara, akan mengadakan somasi karena dari pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi menyarankan sudah melalui jalur hukum. Karena dari pihak owner sama sekali sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Entah itu manajer, direktur dan sebagainya. Karena itu orang asing. Dan kalau manajer yang bertanggung jawab di sini ada, tapi dia tidak mau bertanggung jawab, yang namanya Bapak Pausi itu. Nah, jadi kami minta tolong sama anggota dewan yang bersangkutan di DPR Kabupaten akan mengajukan somasi. Baik. Somasi itu tapi sampai sekarang belum ada. Artinya progresnya hingga saat ini memang belum ada ya Pak Jero ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, saya mau ke Bu Ernila. Bu Ernila, dengan beberapa upaya yang sudah ada begitu, kemudian solusi-solusi yang ditawarkan, apa yang kemudian mentenggarai begitu tidak adanya mediasi antara pihak owner dengan para pekerja ini, Bu Ernila, silakan. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Sebenarnya apa yang dilakukan dengan teman-teman yang pada saat di awal itu dengan saya sendiri itu memang sudah melakukan pelaporan ya. Jadi prosedurnya pelaporan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, kemudian setelah dimediasi di kantor desa, namun tidak menemukan hasil karena pihak owner maupun pihak komisaris dan direktur yang telah dijalin komunikasi dengan ada beberapa manajemen yang di sana tadi disampaikan Pak Pausi itu telah melakukan email, komunikasi, telepon, tetapi tidak ada respon, sehingga beliaunya juga tidak bisa mengambil keputusan, sehingga dianggap gagal lah mediasi. Kemudian dilanjutkan ke tingkat provinsi. Itu kemudian di mediasi lagi memang terjadi di sana oleh mediator untuk memanggil daripada itu, tapi memang kenyataannya tidak bisa kesentuh karena lintas negara ya mungkin. Jadi sehingga sampai keluar anjuran kemarin harus ke PHI begitu. Nah, mungkin beberapa teman-teman kan belum tahu langkah apa sih sebenarnya yang efektif bisa dilaksanakan kan begitu. Kami kemarin sebenarnya menawarkan untuk menjalin komunikasi di pihak kementerian untuk dapat difasilitasi mencoba itu. Memang kemudian nantinya ya secara pidana dilaporkan karena tenaga kerja sekarang kan sudah bisa di-upgrade di ranahnya di pidana di sana. Tetapi mungkin teman-teman ya maklum sendirilah teman-teman kondisinya seperti itu. Jadi serba bingung juga ya karena kemarin meminta bantuan ke pihak DPRD Komisi 4 untuk menindaklanjuti, karena kalau jelas lewat posisi jalur hukum ke pengadilan, mereka sementara ini kan tidak digaji gitu dari bulan Oktober itu ya, dari bulan Oktober hingga sekarang, sehingga kan mungkin kepikiran kalau biaya pengadilan itu kan pasti ada biayanya ya. Kalau misalnya
pakai lawyer misalnya dikesampingkan dulu lah kan begitu, karena melihat prihatin ke teman-teman. Tapi di pengadilan seperti itu kan perlu biaya juga yang perlu ini itulah yang maunya dibantu oleh pihak legislatif dalam hal ini Komisi 4 dan kebetulan juga di daerahnya Pak Jero juga ada perwakilan, sehingga sampai sekarang mungkin bagi Pak Jero dan teman-teman masih terkatung-katung karena somasi yang mau dilaksanakan itu belum terjalin dari 18 Desember sampai sekarang. Nah, sedangkan ketika waktu itu kita baca di akte notaris kepengurusan, komisaris maupun kemudian direktur itu berakhir kemarin 20 Januari 2025 ini. Tetapi langkah hukum sebenarnya harus tetap menjadi tanggung jawab mereka. Bahkan saya sedang mencoba sih sebenarnya menggalang komunikasi juga bagaimana kalau bisa dilaksanakan misalnya kalau ada, masih mencoba ini saya, kalau bisa misalnya bisa ada di Kedubes atau lewat konsulat jenderal itu biar bisa dilakukan pemanggilan, jadi memintas biaya di pengadilan. Sebenarnya itu yang saya mau lakukan, tetapi karena teman-teman sudah melakukan surat kuasa di sana, jadi kan terhambat jadinya niat saya biar tidak ada kesalahpahaman. Saya juga sebagai lawyer nanti ada kode etik yang tidak bisa dilaksanakan, saya serahkan dulu teman-teman untuk melaksanakan fokus ke itu dulu. Gitu. Baik, artinya memang segala upaya sudah dilakukan. Betul. Kemudian ujung-ujungnya adalah harus somasi dan juga melaporkan tindak pidana begitu ya Bu Ernila ya. Oke, saya mau ke Pak Rektor. Pak, kalau dengan situasi seperti ini, peluang apa atau celah apa yang bisa digunakan oleh teman-teman pekerja ini dari perspektif hukum untuk bisa menguatkan langkah mereka agar menerima hak-hak mereka sebagai karyawan? Pak Remaja silakan. Ya, terima kasih Mbak. Ini memang saya prihatin juga ya apa yang dialami oleh teman-teman Pak Jero Mangkupase niki yang di Tajekule, di Tembok ya, Kecamatan Tajekule kan. Ya. Jadi memang kalau dari sisi teknis tadi ditanya ke sama Mbak Rizka, karena saya sendiri kan tidak begitu memahami kasus ini terjadinya seperti apa ya, saya baru dengar hari ini, tetapi saya kira ini merupakan keprihatinan kita, apalagi saya dengar tadi ownernya itu adalah orang asing, ya tentu itu merupakan bagian kesulitan yang tentu teman-teman dalam proses penyelesaian jadi hal yang utama juga. Tetapi dari sisi akademis saya bisa melihat bahwa apa yang tadi diterangkan oleh Pak Jero tadi semestinya tidak terjadi gitu. Ini kan Pak Jero kan menitik tekankan pada PHK kan. Jadi nggak masalah perusahaan tutup, yang penting kan karyawannya diperhatikan kan begitu. Ya. Tetapi ketika kemudian perusahaannya tutup, karyawannya diabaikan kan itu yang bermasalah. Ya. Nah kalau saya lihat tadi dari kronologis yang diceritakan oleh Pak Jero tadi, memang tidak ada alasan sebetulnya bagi perusahaan untuk tidak bertanggung jawab terhadap PHK itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam undang-undangnya ya, kalau kita baca di PP 35 tahun 2021 itu diatur tentang pemutusan hubungan kerja di situ. Dan ada beberapa persyaratan memang ketika perusahaan itu melakukan pemutusan hubungan kerja, yang salah satunya bisa disebabkan karena perusahaan tutup. Tetapi perusahaan tutup itu harus memang disebabkan pada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya mengalami kerugian dan lain sebagainya. Itu sudah tertera di dalam aturan itu. Nah, kalau di luar aturan itu artinya tidak diperkenankan gitu. Nah, ketika kemudian perusahaan mengambil langkah itu, maka semestinya perusahaan harus bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawan yang di PHK akibat dari penutupan perusahaan itu. Nah, kalau tadi saya dengar dari Bu Ernila, memang langkah-langkah yang sudah ditempuh itu sebenarnya sudah maksimal ya. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga penyelesaian sengketa ketenagakerjaan itu kan diatur bagaimana caranya ketika ada
perusahaan dengan pekerja itu mengalami sengketa. Nah, salah satunya tadi sudah sempat disampaikan perundingan, misalnya yang disebut dengan istilah bipartit itu kan perundingan antara pekerja dengan pengusaha. Nah, ini kan berusaha untuk dilakukan, tetapi karena ownernya ini yang tidak ketemu kan bagaimana bisa dilakukan kan perundingan itu kan jelas tidak bisa terjadi. Nah, kalau itu tidak bisa terjadi maka melalui proses mediasi. Mediasi ini dimediasi oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan, dan itu tadi saya dengar juga sudah dilakukan. Ya. Jadi sudah dilakukan, dan pemerintah mungkin salah satu hambatannya adalah karena ownernya itu WNA gitu. Jadi yang tidak berasal dari Indonesia. Kalau itu tidak bisa dilakukan maka ada sebetulnya proses di luar peradilan sebelum ke pengadilan hubungan industrial itu adalah arbitrase. Jadi penyelesaian di luar peradilan kan begitu. Nah, saya kira ini juga agak sulit untuk dilakukan kan begitu. Karena itu tadi masalahnya. Dan yang terakhir memang satu-satunya jalan adalah melalui penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial yang tadi sebut Pak Bu Ernela PHI tadi ya. Jadi memang langkahnya ke situ karena ketika nanti sudah masuk ke pengadilan hubungan industrial nanti negara bisa terlibat di dalamnya. Termasuk juga melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang dirasa harus bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Nah, ini yang sebetulnya langkah-langkah yang kita bisa lakukan berdasarkan pada regulasi yang ada di Indonesia. Tetapi mungkin kalau saya ngelihat ini persoalan ini barangkali nanti secara teknis nanti bisa ada solusi ya. Secara umum saya melihat ini merupakan suatu pengalaman dan pembelajaran bagi kita semua, bagi bangsa ini termasuk kita di Buleleng ya, karena saya melihat sudah semakin banyak perusahaan-perusahaan asing ada di Buleleng. Tentu hal seperti ini harus dijadikan sebagai suatu pengalaman. Nah, kalau saya ngelihat emang secara umum ya, bagaimana perusahaan-perusahaan asing itu bisa berkembang di Indonesia termasuk juga di daerah kan ini dilatar belakangi karena kebijakan juga ya. Kalau saya berbicara kebijakan negara Mbak, kalau kita bicara tentang kebijakan negara dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan artinya memberikan ruang seluas-luasnya terhadap investasi. Itu sebetulnya kalau harapan positifnya dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ketika kita membuka ruang seluas-luasnya terhadap investasi, maka dampak lanjutannya adalah pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah lapangan pekerjaan akan banyak. Kan begitu harapan positifnya. Tetapi dari kebijakan yang ada kan kita tidak juga bisa memungkiri ada ekses negatifnya. Nah, salah satu ekses negatifnya adalah bagaimana kita bisa membuka ruang yang seluas-luasnya kepada investor untuk berinvestasi di Indonesia kan salah satunya adalah memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi baik itu kemudahan dalam hal regulasi, kemudahan dalam hal pajak misalnya, kemudahan dalam hal perizinan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini secara pribadi menimbulkan dampak psikologis kepada investor, kepada pengusaha untuk seolah-olah dia merasa dirinya sangat dipentingkan gitu. Sehingga dampak psikologis itu membawa apa? Membawa akibat pengusaha atau investor itu kadangkala dia melakukan perilaku-perilaku yang berlebihan. Apa itu perilaku yang berlebihan? Ya barangkali ada eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi terkait dengan upah, termasuk juga eksploitasi tenaga kerja. Apalagi kondisinya sekarang kan yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita memberikan ruang yang seluasnya pada investasi, kan lapangan pekerjaan banyak, pengangguran menjadi sedikit kan gitu seharusnya. Tapi faktanya kan sekarang tetap juga lapangan pekerjaan masih lebih sedikit daripada pekerja yang membutuhkan. Kalau hitung-hitungan ekonominya kan kalau semakin besar permintaan, kemudian penyediaannya juga semakin besar penyediaan tapi permintaan semakin kecil kan gitu. Itu kan produk yang ini kan semakin rendah harganya. Nah, ini kalau lapangan pekerjaan semakin sedikit, pekerjanya semakin besar,
kan penghargaan terhadap pekerja semakin rendah. Iya. Nah, inilah hal-hal yang dimanfaatkan oleh para pengusaha, para investor. Nah, seharusnya ini menjadi perhatian penuh dari pemerintah. Solusinya adalah bagaimana pemerintah andil terlibat di dalamnya. Salah satunya adalah bentuk pengaturan melalui regulasi yang ada. Dan saya lihat regulasi dengan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya sudah banyak sekali, termasuk apa yang Pak Mangku tadi sampaikan, itu secara rigid udah diatur, Pak. Jadi bagaimana kalau misalnya karyawan di PHK, apa tanggung jawab perusahaan, itu sudah rigid dan apa sanksinya. Termasuk tadi Bu Ernela sampaikan bisa sampai pada pidana gitu. Itu sudah rigid sebenarnya aturan. Tinggal sekarang bagaimana implementasi itu di lapangan. Nah, inilah yang harus pemerintah juga kawal gitu. Jadi memang dilema ya, satu sisi kita membuka ruang yang seluas-luasnya, tapi di sisi lain ya kepentingan kita harus melindungi pekerja. Tapi kalau kita ngelihat rohnya Undang-Undang Cipta Kerja itu sebetulnya intinya adalah perlindungan terhadap tenaga kerja gitu. Jadi bagaimana menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat kita lebih sedikit menganggur, tetapi menciptakan lapangan kerja yang artinya yang sehat, ya, yang berkeadilan gitu, yang seharusnya kalau kita lihat dari roh undang-undang itu. Makanya tinggal implementasinya dari pemerintah sebetulnya. Baik. Memang kalau kita berbicara tentang regulasi ya Pak Rektor ya, itu memang banyak hal yang memang harus diperhatikan. Dan tadi juga Pak Rektor sudah memberikan beberapa langkah begitu yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk dapat kembali mendapatkan hak-haknya. Nah, dari Pak Jarwo sendiri kira-kira langkah-langkah ke depan apa yang akan terus diperjuangkan begitu sampai teman-teman ini mendapatkan keadilan? Iya, baik. Jadi untuk selanjutnya yang jelas kami semua yang berjumlah 53 orang ini akan terus meminta dan memohon kepada pemerintah pada umumnya yang bersangkutan sesuai undang-undang yang tadi Bapak sampaikan itu, karena kami di Indonesia ada yang namanya undang-undang buruh, itu supaya berlaku, supaya tidak istilahnya dari pemerintah pusat, entah siapapun itu yang membuat undang-undang itu supaya bisa terlaksana. Jadi seperti kami masyarakat awam di desa tidak tahu yang namanya undang-undang, jadi pemerintah membuat undang-undang, mohonlah itu dilaksanakan supaya masyarakat kecil bisa menyentuh yang namanya undang-undang, supaya tidak nanti mohon maaf saya bicara seperti yang tadi Bapak Rektor katakan, ada pengusaha besar masuk segampang itu menerima terutama di wilayah Kabupaten Buleleng, di Bali dan di Indonesia pada umumnya, bila mana ada inspektor asing masuk, jadi gampang untuk membuat usaha di Indonesia, di Buleleng. Nah, pada akhirnya seperti sekarang kami yang menjadi korban. Masyarakat kecil tidak tahu hukum. Di samping itu Bapak Rektor, saya sampaikan juga, dan banyak juga ini seperti supplier lokal mencapai sampai hampir 1 miliar lebih, 1, sekian lah miliar itu tidak dibayar, sedangkan barangnya sudah dipakai, sudah dijual. Nah, sama sekali belum. Dan kami minta juga kepada instansi yang bersangkutan seperti pemerintah, yang namanya perpajakan itu mungkin ini dari pihak pajak, apakah dia pemerintah, instansi yang bersangkutan pajak ini apakah juga bergerak di bidang hal ini, karena kami dengar hotel PT Jepun Bali ini ada hubungannya dengan pajak. Baik. Begitu. Kenapa kok tidak ada respon sama sekali? Karena saya berani mengatakan di sini ada hubungannya dengan pajak, karena ada suatu barang-barang berharga yang di luar bangunan itu disita sama pajak, Pak. Baik. Berarti ini kan ada hubungannya dengan pajak. Kenapa kok tidak sampai sekian bulan pajak itu diam gitu? Itu pemerintah, pajak kan pemerintah, Pak. Tahu hukum dan segalanya gitu. Baik. Terima kasih Pak Jarwo atas
tanggapannya. Nanti kita juga akan undang pendengar. Sebelum nanti kita berbincang lagi, kami undang pendengar. Silakan untuk pendengar lainnya yang ingin menyampaikan mungkin aspirasi, kemudian masukan-masukan atau mungkin keprihatinan begitu ya terkait dengan peristiwa ini. Silakan, kami nantikan atensi Anda di 24644. Kita sapa dulu. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Halo. Dengan Pak Mariase di Bondalam. Ya, silakan Pak Mariase. Nggih, swastiastu. Ya. Ya. Baik, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Mariase. Kami sudah mendapatkan poin yang ingin Bapak sampaikan ya. Terima kasih Pak. Baik, Pak Mariase di Bondalam sudah ikut bergabung. Beliau juga sangat prihatin dengan peristiwa ini, tapi juga beliau berharap semoga nanti regulasi dengan implementasi ini bisa berjalan beriringan. Tidak ada yang mungkin regulasinya ada, tapi implementasinya masih belum dilaksanakan dengan baik. Di belakang Pak Mariase, sebelum kita tanggapi di 24644, kami nantikan untuk 2 orang penelpon lagi begitu ya, untuk Anda yang akan bergabung di 24644 atau di 081 1399 9790 di via WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja, dan juga di YouTube RRI Singaraja. Anda bisa menyematkan komentar Anda di via RRI Singaraja Official. Kita sapa dulu pendengar di belakang Pak Mariase. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Iya, dengan Pak Dimas. Iya, silakan Pak Dimas. Ya. Ya.
Baik, terima kasih Pak Dimas. Di Panji Anom sudah ikut bergabung juga di 24644 begitu ya. Untuk Anda yang lain juga yang ingin masih bergabung, kami masih nantikan untuk atensi Anda. Tapi selagi kita menunggu, kita akan tanggapi dulu tadi dari Pak Mariase di Bondalem, kemudian juga ada Pak Dimas di Panji Anom. Kita ke Bu Ernila dulu. Bu Ernila, tanggapannya ini mendapatkan perhatian dari masyarakat dan juga pendengar RRI dengan kasus ini, apa yang kemudian menjadi tanggapan dari Serikat Pekerja? Silakan Bu Ernila. Terima kasih Mbak Rizka. Terima kasih Pak Maliase yang ada di Bondalem, kemudian Pak Dimas ya di Panji Anom. Terima kasih atas tadi merasa prihatin ya dengan kasus teman-teman di Tembok di Spa Village yang dibawahi oleh PT Jepun Bali. Memang demikian halnya. Memang kami juga sangat memprihatinkan sekali kondisi teman-teman di mana pada saat mengamankan posisi tamu itu memang ada surat edaran ya Pak Jero ya kemarin bahwasanya ini ditutup sementara, kemudian untuk kenyamanan, keamanan, kemudian teman-teman berusaha sambil di dalam hatinya bertanya ini ada apa kok tutup sementara, tetapi tetap melakukan kewajibannya untuk mengamankan tamu tersebut. Tetapi kemudian pada akhirnya teman-teman menjadi korban, teman-teman tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan sampai sekarang kan seperti itu. Dengan beberapa juga tadi sudah disampaikan bahwasanya telah dilaksanakan beberapa strategi yang kemudian juga tidak bisa kita anggap tidak berhasil ya, meskipun dalam mediasi kemudian memang proses anjuran dari mediator untuk ke PHI itu sudah terbit, sedang dipersiapkan mungkin dengan lawyernya Pak Jero. Tetapi kan kemudian keresahan teman-teman yang namanya perut ini yang nasibnya yang belum diputus, apakah di PHK memang tutup sementara seperti apa? Kalau memang tutup sementara kan setidaknya gaji itu tetap diberikan tiap bulannya. Dan itu pun kalau nanti kondisinya dia dalam proses peradilan kalau belum ketok palu atau inkrah, gajinya juga harus diberikan. Nah ini karena menyentuh lintas negara, ini yang baru terjadi, saya nggak tahu ini. Bisa saja menyusul kemudian. Karena baru ada satu ini yang muncul di Tembok dengan owner atau direktur posisi di Malaysia. Seperti tadi Pak Rektor sudah sampaikan ada regulasinya yang sisi positifnya sebenarnya seperti itu, tapi sisi negatifnya sangat mengkhawatirkan ya bagi teman-teman, sehingga sampai saat ini mereka belum diketahui nasibnya. Itu yang dapat kami analisa sementara, karena kami juga akan mencoba beberapa hal strategi dengan Pak Jero, karena ini masih kapasitas dia dengan lawyernya kan begitu, tapi ada hal-hal yang lain. Nah ini juga menjadi catatan mungkin Pak Rektor ya, ini Pak Rektor dari sisi akademis biasanya selalu ikut di di legislatif, mohon juga nanti disampaikan begitu. Ini mungkin sudah ketok palu APBD nih, seperti tadi keluhannya Pak Jero itu ternyata ada tunggakan pajak gitu kan. Ya, jelas itu pajak pusat ya, kemudian pajak daerah dan pariwisata. Nah itu pemerintah daerah sampai sejauh mana tindakan hukumnya melihat begitu kan? Apakah tunduk kepada investor, kemudian rakyat kecil seperti ini kan tetap saja kondisinya dirugikan kan begitu. Dimana seperti tadi disampaikan sama Pak Maliase, sama Pak Dimas, pontang-panting ke sana kemari, berusaha bagaimana caranya agar ada kalimat kata di PHK atau gimana gitu, biar selesai sudah urusannya begitu kan. Enak sekali jadi investor seperti itu, tinggal di sana kemudian tidak entah bagaimana itu. Baik. Ini yang kemudian menarik Pak Rektor ya. Kita ke Pak Remaja terlebih dahulu nih. Pak, ini kemudian ada beberapa mungkin peraturan ataupun situasi kondisi yang kemudian dijadikan sebagai tameng oleh para investor nakal begitu untuk lari dari tanggung jawabnya. Salah satunya mungkin kepailitan atau kebangkrutan karena tidak mampu membayar pajak ataupun tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban lainnya dengan debitur mungkin, itu kemudian mengatasnamakan dirinya bangkrut dan lari
mengabaikan nasib karyawan. Ini kemudian bagaimana Pak celah hukumnya kalau Bapak melihat seperti ini begitu, agar nantinya regulasi yang ada ini tidak hanya dijadikan tameng oleh investor nakal untuk berlindung dari kewajiban-kewajibannya. Silakan Pak Rektor. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Jadi memang ada hak perusahaan untuk melakukan penutupan usaha, termasuk salah satunya tadi pilot ya. Tetapi tentu pilot itu tidak asal bunyi daripada pengusaha kan begitu. Yeah. Jadi pilot itu sebetulnya suatu status yang ditentukan oleh pengadilan. Jadi tidak bisa yang bersangkutan menentukan sendiri. Dan bagaimana syarat-syarat untuk perusahaan pilot itu kan salah satunya misalnya mengalami kerugian yang besar kan begitu. Kalau tadi saya dengar dari ceritanya Pak Mangku kan operasionalnya berjalan kan gitu. Bagus. Tamunya banyak kan gitu. Jadi indikasi untuk perusahaan mengalami kerugian itu sepertinya tidak terlihat di situ kan. Nah, kalau seperti itu saya kira untuk dikatakan sebagai pilot itu agak kecil kemungkinannya. Dan memang kalau celah-celah yang lain saya kira itu yang tadi saya sampaikan, ketika kemudian ada ruang yang dibuka seluas-luasnya kepada investor dengan berbagai macam kemudahan, kadangkala itu yang dimanfaatkan. Termasuk dalam hal mungkin kemudahan dalam hal perizinan. Nah, inilah yang penting tadi yang ditanyakan oleh Pak Mariasu tadi. Apakah pendirian perusahaan itu memang sudah mengikuti sesuai dengan prosedurnya apa tidak gitu. Karena bisa jadi karena ada kemudahan-kemudahan itu ada beberapa prosedur atau tahapan-tahapan yang mungkin tidak dilalui atau tidak sempurna dilalui gitu. Sehingga ketika itu tidak dilalui, memang yang menjadi kemudian persoalan yang akan menjadi korban itu adalah kepada karyawan gitu. Nah, ini saya kira di Buleleng bagi saya ini merupakan persoalan yang serius saya kira karena persoalan yang terjadi di Tembok ini melibatkan orang asing masalahnya. Dan saya lihat di beberapa tempat banyak juga investor-investor orang asing masuk gitu. Nah, ini kan harus jadi perhatian pemerintah itu. Minimal kalau terkait dengan kasusnya Pak Jero mungkin secara teknis perlu dipelajari dulu ya. Kalau tiang mempelajari itu mungkin akan secara teknis bisa memberikan masukan. Tetapi kalau melihat sepintas dari apa yang tadi Pak Jero sampaikan, kemudian Bu Ernila sampaikan, memang agak sulit itu melakukan proses-proses di luar pengadilan gitu. Memang kalau dari cerita tadi saya melihat memang harus masuk ke pengadilan gitu. Karena hanya negara yang bisa menarik mereka kan begitu. Hanya negara yang bisa menarik ketika ada warga negara asing yang terlibat di dalam suatu sengketa di Indonesia. Kalau kita dengan cara-cara mediasi tadi mungkin energinya cukup banyak dan bahkan cenderung akan mengalami kegagalan itu. Tapi itu terkait dengan kasusnya Pak Mangku ya di Tembok. Tetapi tentu ini menjadi pengalaman bagi kita bersama dengan ada hal-hal seperti ini. Saran saya adalah bagaimana teman-teman terutama yang bekerja yang ownernya itu adalah WNI, tentu ini menjadi pengalaman yang menarik ya. Jadi saran saya adalah yang pertama untuk menindaklanjuti atau mengantisipasi dari investor-investor yang seperti ini, tentu yang pertama adalah penguatan pengawasan ketenagakerjaan. Ini mestinya berpengalaman pada kasus ini, maka pemerintah harus sering melakukan sidak kepada perusahaan-perusahaan terutama yang ownernya adalah orang asing. Itu harus sering dilakukan sidak apakah semua proses telah dijalani, telah diikuti apa seperti apa, agar jangan sampai di last minute-nya atau di ending-nya terjadi seperti ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, penguatan serikat pekerja. Nah, ini kadangkala mungkin ada teman-teman yang baru bergabung dengan serikat pekerja ketika ada masalah. Nah, ini yang mungkin harus dipahami oleh teman-teman. Jadi serikat pekerja itu sebagai suatu perkumpulan, sebagai suatu organisasi itu penting sekali. Pentingnya adalah ketika ada hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita baru melakukan tindakan ketika sesuatu itu sudah terjadi gitu. Jadi lebih bagus kita melakukan tindakan sebelum itu terjadi atau yang disebut dengan pencegahan. Nah, inilah fungsi daripada organisasi. Jadi organisasi bisa melakukan penekanan, bisa melakukan advokasi, pendampingan terhadap perusahaan-perusahaan yang disinyalir yang berpotensi akan melakukan hal-hal seperti ini.
Jadi dari awal di organisasi itu udah bisa melakukan ini kepada perusahaan. Kemudian yang kedua tentu kewajiban pemerintah kalau melihat masyarakatnya seperti ini kan tidak bisa lepas tangan ya. Di minimal pemerintah itu harus melakukan pendampingan. Atau tadi sudah diceritakan kalau memang DPR dalam hal ini sebagai wakil negara, DPRD Kabupaten Buleleng kan maksudnya, itu sudah bersedia untuk menyiapkan pendamping hukum. Saya kira itu langkah yang positif. Kita sangat apresiasi karena bagian daripada tugas dan tanggung jawab pemerintah kan melindungi masyarakatnya, apalagi masyarakat bermasalah dengan orang asing kan begitu. Kak, tentu keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan dan apresiasi kalau memang dari DPRD bersedia untuk memberikan dampingan. Inilah yang saya kira Pak Jero harus terus monitor, terus kawal gitu agar pemerintah bisa turun. Dan yang terakhir saya kira peningkatan kesadaran kepada pekerja tentang hak-haknya, tentang kewajibannya dia sebagai pekerja. Ini kadang-kala teman-teman kan mereka keinginannya hanya mencari pekerjaan, begitu dapat pekerjaan ya sudah tiap bulan nerima gaji kan begitu. Nah, kesadaran untuk bagaimana kita tahu tentang hak kita itu agak kurang gitu. Sehingga ketika terjadi masalah kelabakan. Ya mestinya inilah kesadaran ini apa hak-hak kita sebagai pekerja. Nah di situ akan kita bisa memprediksi, oh telah terjadi seperti ini nih potensi nih hak-hak kita ke depan akan bermasalah. Mulailah melaluilah proses-proses pencegahan dengan tadi yang saya sampaikan. Kalau sudah masuk ke dalam organisasi serikat, mulai didiskusikan itu di organisasi itu. Ini kita ada potensi nih, owner kita akan begini nih. Nah, mulailah ada antisipasi jangan sampai kemudian terjadi ending yang seperti ini gitu. Ini saya kira penting untuk dilakukan. Saya kira itu Mbak Rizka. Terima kasih Pak Rektor atas saran-sarannya dan semoga nanti ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman, baik untuk pekerja dan untuk teman-teman lainnya mungkin juga yang sekarang sedang bekerja, agar endingnya tidak seperti hal-hal yang kita khawatirkan. Mungkin bisa menjadikan saran-saran tersebut sebagai salah satu langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan. Dan tidak terasa juga waktu kita hampir mendekati pukul 10 dan tidak terasa juga ya Bu ya, karena memang ini adalah obrolan sangat menarik. Terima kasih untuk pendengar dan mohon maaf sekali tidak bisa kami buka lagi di 24644 karena waktu sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum itu kita akan dengarkan untuk closing statement, pernyataan penutup ya dari masing-masing narasumber agar ini juga bisa menjadi pelajaran yang bisa dipetik oleh masyarakat dan juga nanti bisa menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan lah untuk para pemilik usaha, investor dan lain-lain. Dari Pak Jero dulu mungkin sebagai pernyataan penutup Pak, apa yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu. Jadi kami sangat-sangat mengharapkan, kami ingin menyampaikan semoga apa yang kami sekarang ini di radio RRI ya bisa didengar, dan kami sangat-sangat sekali memohon kepada pemimpin-pemimpin Bali yang bertugas di pusat, yang kami dukung, masyarakat Bali mendukung, entah itu posisi DPD atau DPR RI, kami sangat memohon supaya apa yang kami ini sampaikan di sini supaya didengar dan bisa menyampaikan pesan-pesan kami, keluh kesah kami, kesusahan kami yang ada di Bali Singaraja ini supaya didengar sama orang nomor 1 Indonesia yaitu Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Saya mohon dengan hormat, mohon dilihatlah masyarakat kecil seperti kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Jero atas closing statementnya. Bu Ernila Utami silakan bisa memberikan closing statement. Melihat kejadian seperti ini, semoga ada evaluasi bagi pemerintah setempat, karena seperti tadi sudah disampaikan dengan Pak Rektor, sudah diulas di mana regulasi yang bersifat positif, kemudian ada hal-hal yang negatif yang tidak banyak terlindungi pekerja. Diharapkan nantinya kalau ada investor diseleksi lah lebih ketat lagi. Tentunya ini mengenai kantor perwakilan. Harus ada cabang atau kantor perwakilan yang
ada di tempat usahanya. Jangan kemudian hanya di Malaysia. Kita nggak tahu di Indonesia juga tidak ada, bahkan di tempat kerja dia juga tidak ada. Dan tentunya nantinya dimanapun berada, di desa atau dimanapun berada itu kan tetap pihak pemerintah desa juga mengadakan evaluasi, karena di sana sekarang banyak sekali villa-villa dan hotel yang dimiliki oleh warga negara asing. Jadi sebagai evaluasi dan tentunya ada pengetatan semacam pengawasan ketenaga kerjaan sehingga tidak terjadi terulang seperti ini lagi. Itu aja. Baik. Terima kasih Bu Ernila closing statementnya. Pak Rektor silakan bisa memberikan closing statement, Pak. Dari saya mungkin sedikit aja untuk semangat dari Pak Jero ya. Jadi Pak Jero dengan teman-teman yang tadi dikatakan 53 itu ya. Jadi harapan saya tetap semangat dalam memperjuangkan hak, jadi lebih keadilan. Pak Jero ketika berhasil memperjuangkan ini tentu tidak hanya berdampak kepada Pak Jero dan teman-teman 53 itu kan, tetapi juga berdampak kepada masyarakat secara umum, terutama kepada pekerja-pekerja yang perusahaannya itu adalah milik WNA, warga negara asing. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Rizka dan pemirsa RRI Singaraja. Baik, terima kasih Pak Rektor Universitas Panji Sakti dan juga selaku pakar hukum Bapak Dr. Inyoman Gede Remaja SHMH, dan juga terima kasih untuk Ketua Perwakilan Pekerja Desa Tembok Bapak Jero Mangku Gede Pase. Terima kasih Pak. Dan terima kasih untuk Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPS Ibu Luputu Ernila Utami. Dan pendengar, kami akan hadirkan untuk topik-topik lainnya dalam dialog Hai Balik Kainkan berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra. Selamat pagi.